Halo, perkenalkan nama saya Nadia Nurhopipa dari Universitas Swadaya Gunung Jati, jurusan Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 2O SDM, dengan NPM 121020315. Implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja. 1. Kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. 2. Kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. 3. Kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai pekerjaan ini pengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan. Garis besar kategori anti kinerja. Bernardin 2001. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Richard 2003. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan inonim dengan perilaku. Kinerja adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. 1. Pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. 2. Pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi, respon terhadap komplain pelanggan. 3. Pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal peningkatan produksi. Aspek pengukuran kinerja. 1. Produktivitas, 2. Kualitas, 3. Ketepatan waktu. Jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. 2. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. 3. Ukuran reaksi, penilaian reaksi kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. 4. Ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon atau jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Kehandalan, 2. Daya tanggap, 3. Kompetensi, 4. Akses, 5. Kesopanan, 6. Komunikasi, 7. Kejujuran, 8. Keamanan, dan 9. Pengetahuan terhadap pelanggan, 10. Bukti langsung. Perspektif atau aspek balance corrected dalam pengukuran kinerja. 1. Mengukur kinerja dalam aspek keuangan, biaya administratif minimal. 2. Pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. 3. Aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. 4. Aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Indikator penilaian kinerja organisasi. 1. Efisiensi, pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalisme ekonomi. 2. Efektivitas, rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 3. Keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. 4. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan transparan. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Kinerja menurut The Cyber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono 199 berasal dari kata kinerja, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entry. 1. Melakukan, menjalankan, melaksanakan. 2. Memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. 3. Menjalankan karakter dalam suatu permainan. 4. Menggambarkan dengan suara atau alat musik. 5. Melaksanakan penyempurnaan suatu tanggung jawab. 6. Melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan
Tunjukkan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau di jalan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan norma etika. Definisi kinerja. Rue dan Bier 1981 kinerja pencapaian hasil. Interplan 199 kinerja terkait operasi aktivitas program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland 1995 kinerja kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Bernardin dan Russell 1993 kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Handoko kinerja proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Gibson 1990 kinerja seorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. 1. Strategi organisasi. 2. Pemasaran. 3. Operasional. 4. SDM. 5. Keuangan. Inteligensi kapital dan parameter kinerja. 1. Human capital yang menyangkut kompetensi, skill, brain power, expertise, kreativitas, problem solving. Capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tax knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. 2. Struktural capital merupakan kapasitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang mengemukakan respon, keputusan, dan tantangan pasar. 3. Customer capital terdiri dari relasi. Indikator kinerja organisasi. 1. Perform harus mengarah hasil dari semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output yang dikuantifikasi. 3. Unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan menjalankan minimal 4 hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. 5. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback learning. 6. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. 7. Bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja pendorong. 1. Audit moral intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan properti, dan intelektual. Penghambat. 1. Masalah yang lekat dengan sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. 2. Sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif dan manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. 3. Manajemen biasa meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performa keuangan dan operasional lainnya. 4. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan.